Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin jamaah masjid rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita diberikan kesehatan iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Moga Allah terima amal ibadah kita dan kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk di antara pengikut Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah masjid rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia adalah makhluk sosial. Enggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Betapapun banyaknya harta kita enggak mungkin bisa beli beras kalau enggak ada petani yang jual beras. Intinya kita membutuhkan orang lain. Hubungan antara kita dengan orang lain itu macam-macam. Ada hubungan jual beli, ada hubungan muamalah, gadai, hutang piutang. Tapi secara umum hubungan manusia satu dengan manusia yang lain adalah hubungan pertemanan. Dalam pandangan Islam, pertemanan ini berlangsung dari dunia sampai akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa semua orang yang berteman itu nanti di hari kiamat pasti jadi musuh. Perhatikan baik-baik. Semua orang yang di dunia berteman nanti di hari kiamat pasti menjadi musuh, kecuali ada kecualinya, kecuali orang yang bertakwa. Allah jelaskan hal itu dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, dan kawan karib, teman dekat. Yauma izin, pada hari itu, pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, satu sama lainnya. Adu, saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah wanti-wanti kita secara tersirat untuk memilih dengan siapa kita berteman. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan secara tegas kepada kita untuk memilih dengan siapa kita berteman. Apa kata Rasul? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Orang itu tergantung dengan agama temannya. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan al-mar'u imadul ibnul bi'ah. Anak itu
seseorang itu anak dari lingkungannya. Nah, lingkungan di sini salah satu pembentuknya adalah teman. Falyanzur ila man yukhalil, maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk perangainya, kita bisa jadi ikutan buruk perangainya. Contoh buruk perangai itu apa? Contoh buruk perangai itu lagi khutbah Jumat, lalu masih ada yang ngobrol. Itu buruk perangainya. Lagi khutbah Jumat masih bisa megang handphone. Itu buruk perangainya. Jadi kalau ada teman kita lagi khutbah Jumat malah ngajakin ngobrol, berarti dia bukan teman yang bertakwa. Kalau ada teman kita lagi khutbah Jumat dia tenang, nggak berisik, nggak ngajakin kita ngobrol, nggak main game di HP, maka dia teman yang baik. Salah kita milih teman, nanti di akhirat kita bakalan nyesel. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Allah katakan dalam Al-Quran. Duh, kenapa sih di dunia dulu gue pilih dia jadi teman? Gara-gara berteman sama dia nih gue jadi buruk perangainya. Gara-gara berteman sama dia gue jadi khutbah Jumat malah ngobrol sendiri, malah main game, malah gak fokus dengerin khatib. Gara-gara dia nih. Makanya di hari kiamat nyesel. Duh, kenapa gue berteman sama dia? Itu kerugian yang paling besar di akhirat nanti. Adapun di dunia bagaimana? Kalau di dunia kita berteman dengan orang yang bertakwa, paling tidak 5 keuntungannya. Pertama, kita dapat sedekah mulu. Tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Jadi kalau kita berteman sama orang bertakwa, kita dapat sedekah mulu. Minimal sedekahnya berupa senyum. Bayang kita baru nyampe sekolah, temu teman. Gimana kabarnya? Sehat? Masya Allah. Udah dapat senyum, kita jabat tangan. Yang kata Nabi, jabat tangan menggugurkan dosa. Keuntungan luar biasa. Yang kedua, kalau kita punya berteman dengan orang bertakwa, keuntungannya apa? Keuntungannya kita ditolong ketika kita butuh pertolongan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Kalau kita punya teman bertakwa, kita lagi kerja kelompok, semuanya ikut kerja. Gue kerjain yang ini ya, gue kerjain yang itu ya. Mantep, semuanya ikut kerja. Tapi kalau kita berteman sama orang kagak bertakwa, kerja kelompok, kita kerja, yang lain main. Iya sih judulnya kerja kelompok, ada di rumah kita atau di rumah teman kita, tapi ujung-ujungnya yang ngerjain cuma kita. Keblangsa kalau punya teman kagak bertakwa. Makanya kata Nabi, pilih teman. Tapi kan kita gak boleh beda-bedain orang. Iya bener, gak boleh beda-bedain orang. Kalau kenalan, semua orang perlu kita kenal. Nabi, jangankan orang bertakwa, Abu Jahal aja Nabi kenal. Cuma kenal, gak jadi temen. Sejak kapan Nabi temenan sama Abu Jahal? Kalau temen, itu orang yang kita dekat sama dia, kita bantu dia, ada masalah dia cerita sama kita, bertukar cerita dan seterusnya. Itu namanya teman. Kalau kenalan, kita kenal dia, dia kenal kita, selesai. Kalau kenalan nggak boleh pilih-pilih, semua orang di kelas kita kenal, itu baru bagus. Tapi kalau teman wajib dipilih. Yang ketiga, apa keuntungannya kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa? Kita selalu dibantu. Kalau tadi tolong, kalau kita butuh pertolongan yang sifatnya mendesak, nah ini urusan bantu. Karena orang yang bertakwa itu paham
Sabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya itu membantu saudaranya. Kita kalau lagi istirahat jangan pura-pura buta. Lihat kanan kiri kita udah pada keluar kelas belum? Kalau ada teman kita masih di kelas, deketin, tanya, kenapa kamu nggak istirahat? Lagi nggak ada uang, keluarin duit kita kalau ada lebihnya. Minimal dia bisa beli apa yang dimakan buat ganjal sampai pulang. Itu teman yang bertakwa. Kalau teman yang nggak bertakwa sebaliknya, kita udah beli makanan bukannya ditambahin malah dimintain. Mana mintanya nggak pakai izin, udah dicomat baru minta ya, lah udah di tangan bagaimana? Yang keempat, apa keutamaannya kita memiliki teman yang bertakwa? Keutamaan kita memiliki teman yang bertakwa adalah kita menjadi orang yang menolong, membantu, sedekah. Yang keempat, kalau kita punya teman yang bertakwa, kita akan selalu berada dalam keberkahan karena selalu didoakan oleh teman kita. Dalam sebuah hadis Nabi bilang, kalau orang mendoakan saudaranya, maka malaikat akan berdoa dua. Pertama, semoga Allah mengabulkan doamu. Kedua, semoga untukmu apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi teman yang bertakwa itu selalu mendoakan saudaranya. Teman saya lagi kesusahan, bapaknya baru di PHK, mudah-mudahan keluarganya dikasih rezeki sama Allah. Itu orang bertakwa, nggak perlu ngomong-ngomong sama temennya. Di rumah dia langsung doain, nih teman saya ngapalin Quran susah banget, mudah-mudahan dimudahin ngapalin Qurannya. Ada teman kita yang kesusahan bayar SPP. Aduh, teman saya kasihan, mana baru janda ibunya, anaknya banyak, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan hidupnya. Tuh didoain. Kalau kita punya teman bertakwa, kita selalu didoakan. Nah, yang kelima, dan ini yang paling penting, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita milih-milih orang bertakwa, kalau kita milih-milih teman, kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barengan sama nabi, syuhada, orang jujur, dan orang soleh. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ula ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah yang garansi. Orang yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan siapa? Dari kalangan nabi, dari kalangan orang jujur, dari kalangan syuhada, dan dari kalangan orang soleh. Apa kata Allah di akhir ayat? Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman yang gak bakal bikin kita nyesel nanti di akhirat. Semoga kita semua ketemu teman yang bertakwa. Tapi kalau gak ketemu gimana? Kalau kita tidak menemukan satupun teman yang bertakwa, maka caranya adalah kita yang harus jadi teman yang bertakwa buat teman kita. Karena teman akan selalu menjadi cermin bagi saudaranya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Temen itu enggak bakalan biarin temennya itu maksiat.
Kalau temennya nyontek pasti diingetin, karena saya cermin kamu, saya nggak mau masuk neraka, dan saya nggak mau kamu juga masuk neraka. Kalau ada temannya melakukan maksiat, nonton VCD porno atau main judi atau menzolimi orang atau apapun, maka teman akan mengingatkan kita, jangan lakukan itu karena itu dosa. Dan kita semua akan menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Kalau enggak ketemu, kalau ketemu teman yang bertakwa gimana? Kalau kita ketemu teman yang bertakwa, yang selalu berusaha nolong kita, bantuin kita, sedekah mulu sama kita, minimal senyum, yang selalu menjadi orang yang terbaik buat kita, maka apa yang kita lakukan? Kalau ketemu teman yang bertakwa, pegang erat-erat. Maksudnya apa? Jangan dilepasin. Kita yang SD ketemu teman bertakwa, tar SMP jalin hubungan, ya, SMA jalin hubungan. Teman yang bertakwa itu kayak Abu Bakar sama Umar, selalu berkompetisi dalam kebaikan sehingga mereka selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para alim ulama kami, dosa para pemimpin kami, dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang belum bertemu dengan teman bertakwa, maka pertemukanlah ya Allah. Jika di antara teman-teman kami belum ada yang bisa menjadi teman yang bertakwa, maka jadikanlah kami teman yang bertakwa ya Allah. Di antara teman-teman kami yang masih susah untuk mendengarkan khutbah, masih bercanda, maka berikanlah hidayah petunjuk-Mu agar dia dapat tenang dalam mendengarkan khutbah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa Allahumma akhrijna, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.